Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita jumpa lagi di pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman. Untuk episode yang kali ini temanya adalah politisasi agama yang akan kita hadirkan narasumbernya, yaitu dengan Pendeta Rahmat Mustika Sakaria atau kita sebut sebagai Kak Yuda. Nama terkenalnya Kak Yuda ya. Tapi sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Kita akan minta bimbingan Tuhan untuk menyertai pembelajaran kita pada hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami ingin minta bimbingan-Mu supaya kami bisa belajar hari ini dengan ayat Alkitab yang bisa menuntun kehidupan kami. Tuhan, kami tahu bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang menjalani tahun politik, di mana politisasi agama maupun caleg-caleg yang akan ada maupun pemimpin calon presiden kami, bantulah kami dibukakan hati dan pikiran kami supaya bisa memilih yang terbaik buat bangsa ini. Kami serahkan semuanya dan kami mohon melalui Kak Yuda yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau sertai dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kak Yuda, shalom. Ya, shalom. Merdeka. Merdeka. Kak Yuda, mau tanya, apakah akhir-akhir ini sering dapat telepon masuk, Kak? Wah, dari siapa ini? Khawatir saya ada calon presiden yang masih belum dapat wakil. Itu telepon Kak Yuda. Kira-kira dijawab apa Kak Yuda ya? Aduh. Kalau telepon dari partai nggak masuk. Tapi kalau telepon dari jemaat masuk. Oke. Apakah ada jemaat kita yang lagi mencalonkan jadi caleg ya kira-kira dalam tahun depan ya? Konteksnya kalau jemaat telepon yang belakangan ini bukan minta doa. Itu belum ada. Kalau yang doa ke arah sana ya. Yang sebelumnya itu ada yang minta ngundang saya datang untuk mendoakan gitu, ada gitu. Nah, yang kali ini belum. Kali ini teleponnya itu lebih banyak menanyakan politik dari sudut pandang iman Kristen khususnya GKI. Ya, memang tahun ini tahun politik dan menarik sekali ya. Kita juga harus berpikir jernih siapa yang akan jadi calon presiden kita ya. Iya. Kira-kira Kak Yuda ada calon yang dijagokan nggak? Atau kita nggak boleh ngomong ya? Oke, lebih lanjut, ini materinya seru banget karena itu Bapak Ibu Saudara, tentang politisasi agama ini harus kita maknai dengan benar sesuai dengan iman Kristen kita. Nah, Kak Yuda boleh mulai menjelaskan mulai dari mana nih Kak Yuda, lebih baik Kak Yuda? Kayaknya paling enak ya memang mulai dari pengertian aja ya. Politisasi agama itu pengertian apa, politiknya gitu ya? Paling enggak ya. Yeah. Karena memang kan istilah politik bisa dimengerti dalam banyak hal begitu. Bahkan tempo hari itu ada rekan senior saya mengingatkan saya, rekan ini ngomong ya saya enggak setuju kalau dikatakan tahun ini tahun politik, apalagi dipersempit tahun politik karena menjelang tahun depan itu ada pemilu begitu. Nah, apa yang dikatakan rekan saya ini ya benar juga, karena dia menyoroti seperti itu dalam pengertian politik secara lebih luas. Nah, sedangkan yang berkembang di masyarakat sekarang ini kan pengertian politiknya sangat dipersempit. Jadi politik itu diidentikan dengan pemilu. Itu sebabnya banyak istilah ngomong ya tahun ini tahun politik ya, gitu. Apalagi kita ini manusia sebagai makhluk sosial ya kan. Tidak mungkin lepas dari namanya kehidupan sosial seperti itu ya. Jadi kalau kembali ke pengertian, saya lebih memakai pengertian politik yang secara luas ya. Secara luas. Nah, acuan saya sebenarnya begini. Ketika saya berbicara soal politik, saya tentu tidak bisa lepas dari Alkitab. Karena ya saya pendeta gitu. Betul. Ya.
Ya sebenarnya bukan hanya karena saya pendeta, sebagai orang Kristen ya landasan hidupnya, setiap aspek kehidupannya itu harus berlandaskan Alkitab. Nah begitu. Jadi itu sebabnya ketika kita berbicara soal politik ya kita kembali ke Alkitab gitu. Lalu yang kedua ya sebagai pendeta GKI saya tentu landasannya ya acuannya ya ke tata gereja gitu. Tahu enggak kalau di tata gereja GKI ada ini ada ya tulisan yang bisa menjadi panduan gitu. Apakah pendeta GKI boleh mencalonkan menjadi Wah. Menarik ya ini ya. Kita harus buka tata gereja ini sebenarnya ide ya. Ini sebenarnya di tata gereja yang baru itu ada lampiran yang menjelaskan kira-kira pandangan, ya tidak detail tentunya ya, tapi cukuplah untuk kalau kita mau kita membutuhkan dasar untuk pijakan berpikir tentang politik itu seperti apa, bagaimana kita menerapkan politik itu ada yang baru saja diluncurkan ya, yang baru saja disetujui itu ada di lampiran. Nah itu yang akan juga menjadi acuan ketika saya berbicara soal politik. Gitu. Nah, dengan semua acuan itu kemudian saya juga melihat sejarah. Jadi kalau kita kembali ke sejarah, mungkin istilah politik, pengertian politik itu mulai booming itu di zamannya Greco-Roman ya. Greco-Roman itu maksudnya gini. Di zaman itu yang memerintah, yang memiliki kekuasaan terbesar, yang jadi adi power gitu ya, itu kerajaan Romawi. Tetapi gini, Romawi itu kan mengalahkan Yunani gitu. Nah, tetapi sekalipun Yunani itu dikalahkan, yang memerintah itu adalah Romawi, tapi pemikiran-pemikiran Yunani itu masuk gitu, masih berkembang dan sangat berkembang sekalipun di dalam pemerintahan Romawi. Nah, terutama di dalam masa transisi itu ya. Sebenarnya pemikiran Yunani ya sampai sekarang juga masih masuk ya, masih sangat mempengaruhi. Ya. Nah, karena itu yang memerintah Romawi tapi pemikiran yang sangat membumi pada waktu itu sangat masif adalah pemikiran Yunani, maka masa transisi itu kemudian disebut dengan masa Greco-Roman. Itu Greek and Roman. Nah, di dalam pemikiran Yunani yang banyak menjadi acuan, termasuk ketika kita bicara soal demokrasi segala macam kan konsepnya awalnya dari sana, dari Sokrates gitu. Ya, Sokrates ya pasti dipengaruhi oleh Plato ya. Nah kemudian salah satu pencetusnya juga adalah pemikirnya itu Aristoteles gitu. Nah di dalam tulisannya Aristoteles lebih berbicara bahwa politik itu sebagai upaya kesejahteraan masyarakat. Nah justru ini yang terkait dengan apa yang Edo sampaikan tadi. Kita itu makhluk sosial, sebagai makhluk sosial ya kita akan berinteraksi dengan sesama manusia. Lah di dalam berinteraksi itu kan kita butuh hidup di dalam kesejahteraan. Lah ketika kita mengupayakan untuk hidup di dalam kesejahteraan, itu sebenarnya politik. Ada tujuan untuk kebahagiaan atau berlangsungnya kebersamaan itu ya Kak Yude. Jadi ketika kita ngomongin soal perekonomian, nah itu ngomongin soal politik sebenarnya. Karena itu terkait dengan kesejahteraan. Iya, dalam arti yang lebih luasnya ya. Iya, sebenarnya politik dalam pengertian itu. Nah, pemilu segala macam itu sebenarnya juga harusnya tidak meninggalkan pengertian politik yang ini. Jadi politik itu bukan sekedar soal kekuasaan, tapi bagaimana kita menggunakan kekuasaan itu untuk kesejahteraan. Kesejahteraan orang yang di bawah otoritas kita itu. Berarti kalau saya tarik kesimpulan, bagaimana manusia atau rakyat Indonesia
bisa memanfaatkan politik ini dengan sebaik mungkin untuk kesejahteraan bangsa Indonesia sendiri ya. Ya, Seperti itu ya Kak Yuda. jangan sampai gara-gara pemilu kemudian ya terjadi ras gitu ya, terjadi bentrok konflik horizontal dan sebagainya. Ya sebenarnya kalau kayak gitu kita seakan-akan berpolitik tapi kita mengingkari makna politik itu sendiri. Karena kita ngomongnya berpolitik tapi gara-gara berpolitik kita mengabaikan tujuan politik itu, yaitu kesejahteraan bersama, kan jadi kontradiktif gitu. Kalau dari politik dengan Alkitabnya, kita mau bahas dari sisi mananya nih Kak Yuda? Iya. Nah, dalam pengertian politik yang seperti tadi saya sampaikan, Alkitab jelas berbicara tentang hal itu. Ya gini dah, gampang-gampangannya kan, kalau kita ngomongin soal Alkitab ya pasti kita ngomongin pengajaran Tuhan Yesus. Nah, ada enggak pengajaran Tuhan Yesus? Ada. Tuhan Yesus mengajarkan, bukan hanya mengajarkan keselamatan loh, tapi juga mengajarkan kesejahteraan bersama. Nah, salah satu khotbah Tuhan Yesus di bagian awal pelayanannya, itu tercatat di dalam Lukas pasal 4. Coba kamu buka deh. Kita akan bacakan Lukas 4 ayat 18. Ayat 18-nya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Ayat yang ke-19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Seperti itu ya Kak Yuda ya? Ya, coba kita breakdown ya. Kita breakdown 2 ayat itu ya. Lukas pasal 4 ayat 18-19 itu. Roh Tuhan ada padaku dan seterusnya untuk memberitakan apa? 1. Yang pertama itu untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Nah, ini berbicara tentang apa? Pembebasan ekonomi. Bagaimana Kristus datang ke dunia, itu Kristus concern, peduli dengan perekonomian. Gitu, ya. Karena di sini menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, orang yang tertindas secara ekonomi, orang yang tidak memiliki kebebasan secara ekonomi, tidak memiliki kesejahteraan itu. Yang kedua itu dikatakan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Nah, ini jelas politik. Karena pengertian tawanan di situ itu adalah kalau di dalam bahasa Yunaninya ya. Di dalam bahasa Yunaninya itu memakai istilah aikmalotois. Tawanan perang ya. Itu tawanan perang sebenarnya. Jadi bukan tawanan individu dan sebagainya begitu, tapi tawanan perang. Lah berbicara soal perang, ya itu kan kepentingan dua negara, itu jelas berbicara soal politik. Nah, jadi kedatangan Kristus, khotbah-khotbah, pelayanan baik melalui tutur kata maupun perbuatannya, Kristus berbicara soal politik dalam pengertian seperti itu. Walaupun sebenarnya ya ingat juga ya, kalau Kristus itu adalah Mesias gitu ya, dia bukan Mesias secara politis. Nah itu kan yang oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu dipelintir begitu, seakan-akan akan melawan kekaisaran gitu. Lah padahal jelas Kristus menegaskan itu dia bukan Mesias, bukan raja secara politis. Ya, tapi jelas Yesus itu berbicara soal politik. Nah, yang ketiga juga sama sebenarnya. Memberi penglihatan kepada orang buta. Nah, ya buta di sini kan pengertiannya itu sebagai, kalau saya melihatnya representasi dari orang yang sakit. Jadi kalau kita berbicara soal politik dalam pengertian politik itu berbicara soal kesejahteraan,
jelas orang yang sakit itu mengalami gangguan secara kesejahteraan kesehatannya gitu. Ya kalau ditanya siapa yang pengen sakit kita, kan nggak ada gitu. Nah itu pengertiannya Kristus datang itu untuk memberikan kesejahteraan. Banyak mujizat kesembuhan yang diberikan atau dilakukan oleh Kristus. Ya dalam rangka penggenapan ini itu. Yang keempat, membebaskan orang yang tertindas. Nah ini berbicara soal kekerasan. Nah sekarang ini kan masif, makin banyak. Saya tidak tahu apakah kasusnya yang makin banyak atau pemberitaannya yang makin masif. Ya itu saya tidak tahu begitu. Maksudnya kalau pemberitanya yang masif, ya sebenarnya kekerasan itu ya sejak dulu ya sudah segini ini volumenya. Tapi karena cara pemberitaannya ada yang pakai sosmed macam-macam begitu, jadi lebih kayaknya boom, lebih meledak wow. ya. Atau ya memang kasusnya yang semakin banyak. Itu yang saya tidak tahu. Tapi jelas yang saya tahu pasti adalah ketika Kristus datang, Kristus concern dengan orang-orang yang tertindas. Ya kalau istilah kita misalnya ya skala kecilnya ya KDRT. Itu Kristus peduli dengan itu. Nah, apalagi setelah itu di bagian akhir itu ditutup dengan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah dekat. Nah, baru pada poin yang kelima ini kedatangan Kristus itu dihubungkan dengan sesuatu yang menurut bahasa kita sehari-hari itu berkaitan dengan hal-hal spiritual. Tahun rahmat, penggenapan janji Tuhan, tahun pembebasan. Nah, itu terkait dengan spiritualitas dalam arti religius, keagamaan kita ya. Nah, di sana. Jadi, jelas kalau kita kembali kepada Alkitab, wes nggak usah buka ayat-ayat yang lain-lain macam-macam, walaupun memang ada. Tapi kita kembali pada pokoknya ini saja, ketika Kristus datang tujuannya apa? Tujuannya politis. Karena Kristus datang untuk memberitakan kesejahteraan bagi umat manusia. Berarti kalau kita simpulkan itu ada 4 ya. Ekonomi, politik, sakit, sama tindak kekerasan. Iya. Itu yang secara hal duniawinya ya kita bisa melihat 4 hal itu yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus ya. Ya, jadi menarik kan ya. Menarik. Secara Alkitab pun Tuhan Yesus telah memberikan kita guidance atau dia akan membantu kita sebenarnya. Dengan dia datang dia kepingin umatnya bisa merasakan kebebasan seperti itu ya. Iya. Jadi bagi saya penerapan praktisnya, kalau sekarang ini kita tahu bahwa Kristus sendiri itu peduli terhadap politik, gitu. Ya seharusnya kita juga peduli. Hanya saja sekali lagi pengertian politiknya itu jangan dipersempit pada pemilu, pilkada. Oh kalau ada pemilu, ada pilkada baru kita seakan-akan berpolitik. Enggak. Dalam pengertian politik yang disampaikan oleh Aristoteles itu yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, itu di situ kita harus terlibat. Ini kedatangan Kristus bukan hanya ngurusin soal dosa dan sebagainya. Oh ya itu pastilah, ngurusin dosa, membebaskan manusia dari cengkeraman dosa itu sudah pasti. Berarti kalau kita sebagai orang Kristen, kita apakah boleh punya partai politik Kak Yuda? Nah, untuk bisa menjangkau bangsa Indonesia ini sesuai dengan pembebasan 4 hal tadi itu. Sebentar, perlu diklirkan dulu. Pengertiannya memiliki partai politik itu seperti apa? Apakah menjadi anggota sebuah parpol atau memiliki atau ada parpol Kristen? Nah, ini yang mana? Kalau saya melihat di sini kan kita memang ada partai politik yang backgroundnya adalah agama Kristen.
tapi juga ada partai politik yang sangat kental sekali dengan agama lain. Eh, Nah, apakah diperbolehkan sebuah partai politik itu punya basis atau background yang sangat kental dengan agama? hmm. Ya sebenarnya sebenarnya kalau ditanya boleh ndak gitu, ya boleh-boleh aja sih. Harus Tapi boleh ya, karena kita ya, berpolitik ya. cuman menurut saya gini loh, pertanyaannya sebenarnya bukan boleh atau enggak sebenarnya. Sejauh mana? Nah, jadi ya saya sih lebih mengkritisinya begini. Buat apa gitu? Untuk apa? Nah, ada beberapa hal yang harus kita pikirin kalau kita mau mendirikan ya. Jadi bukan sekedar jadi anggota ya. Tapi kita mendirikan dan ada partai politik berbasis agama. Gitu. Misalnya begini ya, yang perlu kita pikirkan pertama begini. Apa sih uniknya Partai Kristen? Kalau ya sebelum di tahun-tahun kemarin kan juga ada. Tapi uniknya apa sih? Selain namanya ya, nama dan apa jargon-jargon yang diusung gitu ya. Nama, simbol, ada nuansa Kristennya begitu. Tapi selain itu apa? Keunikannya apa? Gitu. Apa yang diperjuangkan oleh mereka Apa itu yang yang jadi unik sebenarnya ya. apa yang diperjuangkan? Sekarang misalnya kita mendirikan Partai Kristen. Yang kita mau perjuangkan apa? Toh Betul. misalnya ya, yang kita perjuangkan adalah kemanusiaan, Kepentingan seluruh bangsa. kepentingan seluruh bangsa juga. Katakanlah ya, kita ngomongin kan ya memang realitanya ada gereja yang dibakar, gereja yang mengalami penganiayaan. Iya, betul. Tapi mari kita kembali, gereja yang dibakar itu isu agama atau isu kemanusiaan? Isu agama yang kemudian harus dibereskan oleh partai yang beragama Kristen baru bisa beres. Atau sebenarnya itu ya isu kemanusiaan yang tidak perlu partai yang beragama Kristen pun, kalau partai itu benar-benar memahami politik dalam konteks kesejahteraan masyarakat, ya partai itu pun akan berjuang. Kalau partai itu benar memperjuangkan kesejahteraan gitu. Dan selain itu, sebenarnya kan ya orang Kristen perlu meminta keadilan terkait dengan situasi yang tidak kondusif seperti itu. Tetapi kan sebenarnya selain agama itu juga ada negara. Nah, masalah keadilan sosial dan sebagainya itu kan tanggung jawabnya negara. Negara harus hadir di sana. Gitu. Jadi ini kita perlu clear nih. Apakah memang harus ada partai yang beragama Kristen baru kemudian ada pembelaan terhadap kebebasan beragama? Sedangkan undang-undang kita sendiri pun itu sudah ngomong. Nah, rekan-rekan kita yang non-Kristen tanpa partai politik sekarang juga sudah ngomong tentang hal itu. Kebebasan beragama dalam Undang-Undang Dasar 45 ada. Gitu. Jadi kalau dikatakan tujuannya itu adalah untuk ini, ya kemudian ya bagi saya justru itu menyuburkan segregasi di masyarakat, menyuburkan kompartemenisasi, pengkotak-kotakan masyarakat. Oh ini kelompok Kristen, ini kelompok non-Kristen, ini kelompok apa ini. Nah akhirnya masyarakat justru kalau kondisinya seperti itu bagi saya akan menjadi rawan terhadap ya provokasi-provokasi yang menimbulkan gesekan secara horizontal itu. Jadi sebenarnya kalau kita masuk ke dalam partai politik yang bukan Kristen pun juga tidak masalah. Iya,
Karena Jadi yang kita bisa berkontribusi juga selama negara kita adalah negara Pancasila iya, dengan ideologi yang tidak mengubah agama jadi sebagai ideologi negara ya Kak Yuda ya. iya. Nah, jadi kalau seperti itu ya eh katakanlah ini ada partai Kristen, ada partai non-Kristen gitu. Ya kita masuk di partai yang bukan Kristen ini pun ya asalkan nilai-nilai Kejujuran, nilai-nilai iya Kristiani bisa kita bawa di sana. dan sejalan. Kalau partai Hmm. tersebut sejalan dengan nilai-nilai iman Kristen, ya kenapa enggak begitu. Jadi secara kepentingan eh kita itu enggak punya kepentingan untuk apa ya? Enggak ada perlunya kalau menurut saya, enggak ada perlunya untuk membangun partai berbasis agama. Ya karena itu tadi. Jadi yang kita perlu bangun sebenarnya kultur yang bernilai Kristiani. Kultur yang sesuai sejalan dengan iman Kristen. Gitu. Karena kalau kita kekeh ngotot mendirikan partai tersebut, ya itu tadi salah satu dampaknya adalah ya membuat ini terkelompok-kelompok begitu. Dari sini saya dapat pemahaman yang mulai jadi jelas Kak Yuda. Berarti sebenarnya tujuan kita masuk partai politik adalah bagaimana kita punya kehidupan sosial yang baik, memperjuangkan sisi kemanusiaannya. Ya. Tapi bukan justru mengkotak-kotakkan kita. Partai Kristen sendiri gitu ya. Justru harus lebih punya secara punya banyak suku bangsa itu lebih baik malah ya Kak Yuda ya. Ya karena kan yang kita perjuangkan ya sama toh. Sama yang kita perjuangkan. NKRI juga harus harga mati gitu kan. Harga mati. Sudah nggak bisa ditawar lagi. Nah, ada pertanyaan, saya pikir ini juga pertanyaan yang sangat mendasar ya. Kalau kita ngomongin soal partai Kristen itu tadi. Pertanyaannya adalah, yakinlah kamu itu sanggup menanggung beban Kristen yang kamu sematkan di situ. Yakinlah. Apa kamu yakin value partai itu bisa dipertahankan menjadi value Kristiani? Contohnya, konkretnya gini. Bagaimana kamu menjaga kalau partai itu ada, kemudian partai itu paling tidak pengurusnya atau anggotanya tidak melakukan tindak kejahatan, tidak terlibat dalam korupsi. Apa jaminannya bahwa di partai itu anggotanya tidak melakukan kejahatan, tidak terlibat korupsi? Apa jaminannya bahwa keluarga dari pengurus partai Kristen itu tidak melakukan kekerasan, penganiayaan dan sebagainya gitu? Apa jaminannya? Ya, tugasnya jadi semakin berat, tanggung jawab yang dipikul ya Kak Yuda ya. Karena membawa nama Kristen itu ke dalam partai malah. Iya, justru itu yang menurut saya perlu kita waspadai, begitulah. Ya. Jadi karena kalau kita tidak bisa menjaga semuanya itu, ya akhirnya partai Kristen itu hanya menjadi sebuah kantong suara saja. Jadi pengumpul massa saja. Itu hanya saja ini pengumpul massanya itu lewat jalur partai begitu. Tapi ya sama aja, ujung-ujungnya nanti jangan-jangan kalau nggak bisa memenuhi standar yang thresholdnya segala macam gitu ya. Ya akhirnya ya dijual aja ini suara. Weh, kamu mau nggak aku punya sekian suara loh, gitu ya, dijual ini kan jadi kacau balau. Kalau Bapak Ibu bisa menyimpulkan apakah seorang pendeta GKI Resut boleh mencalonkan jadi presiden atau caleg ya?
Sudah terjawab ya Kak ya, berarti ya. Aku- Jawabannya seperti itu ya. Aku belum ngomong ke sana loh ya. Wah, ini mancing-mancing ya. Pembicaraan kita belum menuju ke sana loh ya. Berarti Bapak belum setuju dijadikan calon wakil presiden ya Pak ya. Ya, kalau itu sebenarnya kan ada persoalan lagi ya. Bukan persoalan lah, tapi ada ada konsep, ada prinsip yang perlu kita bicarakan, harus clear di sana. Ya, kalau memang pertanyaannya jadi pendeta GKI boleh enggak nyalek ya? Misalnya gitu. Tugas yang semakin berat ya Kak ya. Kalau saya berangkat dari pemahaman saya terhadap Alkitab dan juga terhadap tata gereja, saya diminta, bahkan di backingin gitu ya. Wes semuanya saya backup gitu. Ya saya mengatakan enggak. Gitu. Karena satu, gini, bukan sok rohani. Tapi bagi saya, panggilan saya sebagai seorang pendeta itu adalah ngurusin jemaat. Itu panggilannya bukan di area kesejahteraan nasional, bukan mengambil kebijakan-kebijakan negara di level masing-masing ya, level nasional maupun level daerah. Area saya tidak ada di sana, gitu. Karena panggilannya bukan di sana. Kan hidup ini adalah panggilan toh. Iya, betul Dan Kak Yuda. ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan memberikan karunia-karunia supaya kita mampu memenuhi panggilan itu, gitu. Nah, ketika saya menggumuli panggilan saya sebagai seorang pendeta, ya saya merasa panggilan itu tidak sejalan. Iya, bukan di sana, gitu. Nah, ini juga terkait dengan ini ya, tata gereja juga sebenarnya. Nah, ya secara tata gereja ya tidak bisa, karena di tata gereja panggilan pendeta GKI seperti yang saya sampaikan tadi juga ada, gitu. Makanya pendeta itu terkait dengan jemaat, ya kan, berbasis jemaat dan sebagainya. Kalau pendeta saya ditugaskan, misalnya GKI menugaskan saya pendeta tugas khusus masuk partai gitu. Nah, menurut saya itu kontradiktif. Dan secara praktisnya gini loh bro, bagaimana saya menjaga netralitas? Ya betul, netralitasnya ya. Kepentingan partai yang saya ada di dalamnya itu mau ndak mau akan mempengaruhi saya. Lah saya sebagai pendeta yang berbasis jemaat ya pasti saya hidup di antara jemaat. Dan nanti saya kan bisa memanipulasi suara jemaat jadinya. Betul. Jadi jemaatnya diarahkan nyoblos ke satu pilihan. Jadi Iya. Kan jadi kacau balau. itu jadi politisasi agama ya. Politisasi agama Nah, terjadi di sana Jadi begitu. pembedaannya di situ. Iya. Masalahnya yang kita hadapi saat ini seperti itu juga. Oke. Iya. Tapi kalau GKI sejauh yang saya pahami seperti itu. Baik Kak Yuda, cukup menarik dan cukup jelas sehingga kita bisa dapatkan sisi positifnya dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang GKI lebih tepatnya ya. Iya. Kalau tentang politik dan gereja, nah gereja sendiri bagaimana Kak Yuda? Gereja harus menyuarakan politik. Gereja harus menyuarakan politik. Iya, dalam Politik pengertian praktis itu ya. ya. Bukan politik praktis. Kalau pengertian politik praktis itu kayak apa? Kalau pengertian politik praktis itu dalam arti
kita ikut berpolitik ya kayak tadi jadinya pendeta jadi anggota partai, nanti pendetanya dicalonkan jadi Ya, itu tidak boleh. Nah kalau seperti itu enggak. Eh, jadi gini deh gampangannya ya, ini kan payungnya itu jadinya ini politik itu kan bagian dari negara gitu. Jadi kalau kayak gini kan ngomongnya sebenarnya hubungan antara agama dan negara. Menurut saya agama dan negara punya irisan. Dalam pengertian politik tadi misalnya sama-sama punya tugas untuk panggilan kesejahteraan masyarakat gitu. Negara tanggung jawabnya itu, makanya di Pancasila juga ada keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia. bagi seluruh rakyat. Lah itu kesejahteraan toh. Nah, agama khotbah-khotbahnya juga harus berbicara soal kesejahteraan. Ketika kita berbicara soal hukum Tuhan, ya, firman Tuhan, jangan mencuri dan sebagainya, itu berbicara soal kesejahteraan. Itu bukan hanya sekedar terkait dengan spiritualitas hubungan vertikal kita kan. Itu Tuhan jelas mengatur hubungan horizontal kita di sana, memberikan warning. Jadi agama punya tugas masing-masing, Negara negara punya juga tugas punya tugas masing-masing. Iya, tapi juga ada irisannya. Nah, tapi irisan ini tidak berarti negara dan agama jadi membaur. Jadi negara agama atau agama negara, ya enggak bisa. Masing-masing berjalan beriringan, tapi saling berkolaborasi, saling mengawasi, Saling gitu. menghormati. Saling menghormati, gitu. Baik, Kak. Jadi kita dapat batasan atau rambu-rambunya sudah sangat jelas sekarang ya. Ya, harusnya sih seperti itu. Kalau di dalam contoh Alkitab ya, hubungan agama dengan negara kayak apa misalnya ya. Oh, itu jelas itu Paulus misalnya, Rasul Paulus di berbagai suratnya dia berbicara soal itu. Di dalam surat Roma dia berbicara bagaimana hubungan agama dan negara. Di dalam surat pastoralnya kepada anak rohaninya Timotius, Paulus meminta Timotius untuk mengajar, memotivasi jemaat supaya berdoa bagi para penguasa gitu. Nah, itu adalah sumbangsih dari gereja terhadap negara. Itu. Dan kita juga mempraktekannya kan dalam doa syafaat setiap minggu itu setahu saya ada pokok doa untuk negara. Baik, Kak. Ya. Cukup menarik, cukup membuat kita harus lebih dewasa, lebih bijaksana Ya. dalam memilah-milah di tahun politik ini supaya bangsa Indonesia bisa mendapatkan calon presiden yang bisa membuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Sebagai kata penutup, Kak, mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau dirumuskan dalam satu kalimat kayaknya susah ini. Susah ya? Ya, tapi ginilah. Yang pertama, sebagai orang Kristen, kita harus punya kesadaran politik. Terutama kesadaran politik dalam pengertian yang luas tadi. Berbicara soal kesejahteraan masyarakat. Gitu. Sebagai orang Kristen kita perlu concern tentang itu. Nah, hanya saja yang kedua, ketika kita mulai berbicara soal politik dalam pengertian pemilu, pilkada, segala macam, waspadalah terhadap hoax, kabar burung yang belum tentu kebenarannya. Jangan gampang-gampang broadcast lah, check and recheck ya untuk kabar-kabar seperti itu supaya kita tidak menjadi pembawa kabar yang meresahkan. Karena kita ini ditugaskan Allah mendapatkan mandat untuk menjadi pembawa kabar damai.
kabar sukacita. Nah, yang ketiga, kalau mau mencoblos, cobloslah calon yang saudara yakini ini paling bisa membawa damai sejahtera, kemaslahatan masyarakat banyak, bukan kemaslahatan atau kesejahteraan saudara saja. Bukan kesejahteraan kelompok tertentu, tapi masyarakat Indonesia. Ya, mungkin itu. Kalau begitu, Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa di tanggal 14 Februari 2024. Iya, ini 14 Februari jadi Itu jadi momentum kita untuk membantu negara ini melangkah ke tahun politik yang lebih baik. Gitu ya Kak Yuda ya. Itu ada yang menarik kan, 14 Februari itu ya. Itu ada 3 hal besar itu. Secara nasional kita menyelenggarakan pemilu. Kalau secara kultur Hari Valentine. Tapi kultur keagamaan juga ada, itu hari Rabu Abu itu, Bro. Oh iya. Itu. Nah, ini menarik sekalian ya? Aja ingat loh ya, itu hari Rabu Abu. Ya di gereja kita syukurnya tidak ada benturan waktu maksudnya ya. Kalau pemilu kan diadakan pada pagi sampai siang. Setahu saya sampai sore aja, jam 3 gitu. Paling telat jam 3 harus selesai kan ya. Nah, sedangkan di gereja kita kulturnya Rabu Abu itu ibadahnya Rabu malam jam 6, paling cepat jam 6. Tapi ya itulah, coba sekalian jangan lupa itu waktu pemilu, paginya pergi ke bilik suara, malamnya pergi ke gereja. Hari Rabu Abu itu ini sekalian ya, Bro ya. Hari Rabu Abu, saudara sekalian, itu banyak orang Kristen yang tidak mengerti. Hari Rabu Abu itu adalah hari pertama yang akan menghantar kita untuk menghayati pengorbanan Kristus. Di hari Rabu Abu, kenapa disebut Rabu Abu? Karena pada hari itu ada ritual pengolesan abu di dahi kita sebagai tanda bahwa kita ini manusia lemah, manusia yang berasal dari debu, penuh kelemahan, dan di dalam kesadaran itu kita datang kepada Tuhan, mengakui keberdosaan kita. Itu pentingnya momentum hari Rabu Abu, supaya kemudian kita bisa memasuki masa raya Paskah. Persiapan penghayatan kita persiapkan dengan baik. Jadi sekali lagi jangan lupa, paginya pergi ke bilik suara untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab kita secara politik. Sorenya masuk ke gedung gereja untuk ikut ibadah Rabu Abu. Gitu, Bro. Ya. Kurang lebih begitu ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Untuk acara pendalaman ajaran dari GKI Resut tentang politisasi agama akan kita tutup dengan doa. Silakan Kak Yuda untuk menutup doa penutupnya. Ya, mari kita berdoa ya. Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang padamu. Tolong Tuhan, Engkau terus bekerja memberikan pencerahan kepada orang-orang Kristen agar menyadari bahwa di dalam panggilan hidup kami sebagai orang Kristen itu juga ada panggilan untuk berpolitik dalam pengertian yang luas. Panggilan berpolitik berarti kami harus terlibat di dalam perjuangan bagi kesejahteraan masyarakat. Tolong kami juga di dalam menggunakan hak-hak politik kami. Tolong kami supaya menggunakannya dengan hikmat yang daripadamu, sehingga kami bisa memilih dengan tepat, sekaligus kami bisa memilih dengan bertanggung jawab. Kami mempertanggungjawabkan pilihan kami, apakah kami memilih calon yang hanya membuat kepentingan kami terjaga dengan baik, ataukah kami memilih calon yang
sungguh-sungguh berjuang untuk kesejahteraan bersama. Tolong Tuhan, pimpin kami dalam semuanya ini. Kami menyerahkan diri kami dan juga doa ini hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sampai jumpa di pendalaman ajaran Alkitab di episode berikutnya. Merdeka! Merdeka! Merdeka!